Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Advin Pranata dengan NPM 20214064051118. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3C. Di sini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Tujuan saya di sini membuat video adalah untuk memenuhi syarat atau tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Rinda Adi Puspito, Magister Pendidikan. Yang kita bahas pada siang hari ini mengenai problematika pendidikan dalam era reformasi. Seperti yang sudah Anda ketahui, reformasi merupakan perubahan dari paradigma lama ke dalam paradigma baru. Tentu saja banyak sekali problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pendidikan. Yang pertama kita merujuk ke kualitas pendidikan. Dari kualitas pendidikan, mungkin mutu guru yang masih rendah dalam semua jenjang pendidikan, dan juga alat-alat bantu proses pembelajaran seperti buku teks, peralatan laboratorium, dan juga bengkel kerja itu masih kurang memadai. Kemudian kita beralih ke sudut pandang moral. Bangsa Indonesia dengan moral yang masih rusak atau masih rendah. Yang pertama adalah prestasi. Bangsa Indonesia di mata dunia itu dipandang buruk dari segi korupsi. Indonesia menaiki ranking ke 54 dari 139 negara di dunia dengan jumlah korupsi terbanyak. Kemudian yang kedua, pejabat publik yang tuna moral. Jadi pejabat di Indonesia itu bukan untuk memenuhi amanah atau tanggung jawab. Mereka melainkan sebagai kesempatan untuk meraup sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum yang timpang. Di negara Indonesia ini jika membicarakan hukum, mungkin memang kurang tegas atau masih kurang, dalam hal arti masih bisa dengan kasarnya yang bilang itu menyogok. Seharusnya di negara Indonesia ini sudah seperti negara-negara lain yang hukumnya itu setimpal dan harganya itu sangat mahal. Kemudian yang keempat, masyarakat yang kelap. Contohnya tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, bahkan antar masyarakat. Itu juga mempengaruhi dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, yaitu guru yang tak patut ditiru. Di negara Indonesia ini banyak guru yang masih banyak masih buruk, tidak patut ditiru. Dan juga guru itu masih banyak yang malas-malas untuk belajar, sehingga siswanya juga merasa kesulitan untuk berkembang. Yang keenam, generasi muda yang sakit. Banyaknya pengangguran setelah lulus pendidikan di Indonesia. Banyak sekali pemuda di Indonesia ini setelah menjalani pendidikan mereka menjalani pengangguran. Mereka tidak berkembang untuk
bekerja atau yang lain. Mereka menganggur. Mungkin itu saja problematika di era reformasi ini. Problematika pendidikan di era reformasi di dalam bangsa Indonesia ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.